buka, nanti ada semacam ada kuesioner-kuesioner, ada kayak apa namanya, checklist-checklist, nanti kita satu-satu aja dicoba. Kayak apa, ya kita sebentar mungkin ya, ini soalnya cukup penting soalnya, share sebentar. Nah, jadi nih, nah ini setelah have you read any articles? Oh ya, temen pernah baca artikel di checklist. Nanti apakah namanya bisa distintif nggak sama yang lain? Oh, ini checklist. Bantu banyak ke bawahnya gitu kan. Nanti kalau misalnya semakin banyak yang dia checklist gitu ya, semakin nih bahwa ada kayak semacam seal gitu. Oke, silakan sampai di sini ini aman gitu. Jadi kita makanya tadi Manano bilang untuk nyari jurnal tuh meluangkan waktu salah satunya ini gitu. Kita ngecek kita ngecek apakah dari tools-tools dari ada tersedia toolsnya itu apakah mereka comply sama contoh misalnya dari segi etik apakah dia ikut KOPE apa enggak gitu kan. Apakah dia di les video aja apa enggak gitu. Kan checklist-checklist aja gitu. Nah, setelah itu kita bisa tahu ini bisa di-submit apa enggak gitu. Lalu yang kedua kan ada Beals list. Beals list ini itu sebenarnya sudah jadi nih, sudah jadi gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen cepet nih, pengen tahu nih, kayak oh jurnal ini aman apa enggak sih? Oh siapa tahu ada di sini, gitu. Misalnya kayak ini listnya ribuan ya, jadi nanti bisa di search aja di sini jurnalnya namanya apa, apakah termasuk dalam beasiswa apa enggak. Cuma ini ada caveatnya sedikit bahwa beasiswa ini cukup subjektif gitu ya. Jadi memang si Jules Beals ini Arma Akademik Vira menentukan bahwa beberapa jurnal ini dimasukkan menurut standar dia gitu. Karena kita juga nggak bisa memungkiri beberapa list jurnal yang ada di BIAS ini ada di Scopus juga gitu. Jadi tetap harus recheck 2 kali dengan tools yang tadi gitu untuk melihat bagaimana dia itu potensi predator apa enggak. Lalu yang terakhir terkait ini ya, cables ini. Nah, kalau misalnya teman-teman mau agak sedikit effort gitu dari segi material misalnya, bisa teman-teman juga bisa subscribe ke sini. Cables ini paid service untuk melakukan semua yang kita bahas tadi nih, gitu kan. Tadi kan kita bahas nih, kayak bagaimana editorial board-nya, bagaimana peer review policy-nya, bagaimana kita ngecek regularity dari publikasinya. Nah, mereka melakukan itu, tapi kita harus bayar. Kita bayar sama mereka, bikin account-nya, lalu mereka yang akan nyariin, mereka yang akan ngecekin, oh saya mau publish di jurnal, misalnya tadi jurnal politics internasional gitu. Ya udah dikirim ke dia, dia yang ngecek ini legit proof of work-nya apa gitu. Jadi memang ini harus butuh effort secara uh, materi ya gitu ya. Oke. Hmm. Ada pertanyaan nggak sampai predator-predator ini? Hmm. Semoga nggak ketemu ya sama predator ya. Maksudnya jangan ya, udah paham lah gitu. Iya, Terus iya. kalau ada kira-kira mencurigakan ya melarikan diri lah gitu maksud saya, daripada nanti masa depannya sulit ya. Nah ini tahap yang kedua ya kayaknya ya, Iya. ini tahap yang kedua artinya gini, setelah kita tadi melihat skimming begitu aman, kita udah tahu. Sekarang kita lihat yang lebih dalamnya lagi, ya. Misalnya ada beberapa nih yang perlu dilihat. Apa yang penting adalah apakah jurnal itu memasukkan semua informasi secara terbuka. Jadi transparansi dan akuntabilitasnya dia. Misalnya kalau dia memang tidak menarik APC, ya dia tulis. Nah itu ditulis tuh kalau jurnal yang patut menjadi pilihan kita gitu ya. Dia akan tulis free, terus apakah dia bersifat online atau ada produknya yang juga hard copy gitu ya. Nah, satu hal yang bisa dilakukan juga kalau kawan-kawan mau proaktif adalah ini saya saranin sebetulnya kasus yang seperti Mas Irfan. Mas Irfan masih ada nggak? Masih ada ya. Mas Irfan sebetulnya gini, yang bisa membantu juga adalah Mas Irfan menulis email ke managing editornya, menyampaikan.
perkenalkan diri, lalu menyampaikan, saya punya artikel mengenai ini, jadi yang disampaikan adalah temanya, metode penelitiannya, dan hasilnya sedikit aja, findings, bukannya result, tapi findings. Gitu. Lalu nanti tanya, is this appropriate for your journal? Kalau editor biasa, Mas Eva. Saya juga pernah melakukan itu. Karena tema saya sulit ya. Sulit, maksudnya tema saya multidisiplin. Pada saat itu belum biasa orang multidisiplin. Jadi tema saya adalah credit risk assessment untuk micro, small, medium enterprises, tapi dengan menggunakan data mining. Jadi dengan menggunakan business intelligence sebetulnya. Pada zaman itu kalau mau finance ya finance, kalau mau ilkom, maksud saya fasilkom, kalau komputer ya ilmu komputer gitu. Jadi tes atau mencari tahu apakah ini jurnal yang benar atau enggak, saya kirim surat ke managing editornya. Saya punya penelitian mengenai credit risk assessment. Ini MSMI di Indonesia. Data saya dari 4 bank. Saya menggunakan teknik data mining. Will you be interested? Is this appropriate for your journal? Kalau enggak dia balas. Jadi saya dapat tuh. Kalau editornya baik, dia akan kasih tahu jurnal yang cocok. Jadi dia bilang, I'm sorry, we are not accepting your research team atau your paper. It's a good paper. Baik dia biasanya ya positif gitu. It's a good paper, but maybe not for our journal. If I can suggest you to another journal, nah itu dia kasih. You can try jurnal ini. Tapi kita dengan segera mendapat jawaban gitu. Dapat kepastian bahwa kita nggak akan bisa masuk situ. Nah, jangan malu, maksud saya begitu. Walaupun saya tidak menyarankan bersurat ke semua managing editor, itu juga bukan cara yang baik. Terutama kalau itu Indonesia punya. Kalau jurnal Indonesia praktis seperti itu nggak lazim. Jadi saya khawatir kalau kawan-kawan menggunakan cara begitu ke jurnal Indonesia, nanti seolah-olah sudah melakukan unethical conduct gitu ya. Tapi kalau di jurnal asing itu lazim. Praktek yang normal. Jadi kalau jurnalnya jurnal internasional, editornya biasa terima begitu. Karena kalaupun dia bilang, yes, we're interested in your team, itu belum tentu masuk. Dia cuma bilang bahwa, oh iya itu cocok dengan aims dan scope kami. Nah, kadang-kadang kita baca aims dan scope dengan dia pemahamannya aims dan scope kan itu berbeda ya. Jadi saya saranin kalau ada keraguan, kalau ke jurnal internasional terutama bisa dilakukan, gitu ya. Kawan-kawannya jangan ragu gitu. Itu nanya, boleh bikin surat. Memperkenalkan diri, saya dari mana, saya siapa, maksudnya saya siapa tuh misalnya saya postgrad student di faculty ini, saya sedang meneliti ini, saya bekerja di sini, nah gitu ya, untuk perkenalan. Bisa juga untuk call for papers ya, kalau call for papers biasanya special edition ya, ya special edition juga bermanfaat. Cuman mungkin pembimbingnya nanti yang agak protes karena special edition nggak bisa buat dihitung pangkat ya. Itu. Ya, iya, kawan-kawan inilah negosiasi lah sama sama para pembimbing. Itu kan juga para pembimbingnya kan juga macam-macam ya nggak sih? Iya, betul. Ya itu nego lah sama mereka ya gitu. Nah ini tadi yang sudah kita praktekkan ya untuk ngecek citation. Jadi bisa teman-teman bisa ngecek sendiri tuh ada matriksnya kok, ada angkanya. Dan tadi yang sudah Nonop bilang, dari kalau yang luar impact factor-nya ada, dari Clarivate ini dia akan menunjukkan impact factor. Lalu untuk jumlah citasi dia bisa dicek di 2 website ini gitu. Nanti bisa di search aja seperti search engine pada umumnya kok. Jadi jangan takut untuk bingung nyarinya gitu. Dia karena udah advance, mau nyari judul ketemu, mau nyari judul artikel ketemu, mau nyari autornya juga langsung ketemu, mau nyari judul title jurnal juga udah ketemu. Jadi langsung dicek aja gitu. Nah ini mungkin langsung ke sedikit substansi ya Mbak Nonop. Iya, tapi gini, kan tadi kan kita bicara mengenai jurnal. Jadi untuk pengenalan jurnalnya sampai situ. Nah, ini yang kita mau kasih tunjuk sekarang adalah nulis artikelnya gimana sih kalau untuk jurnal, kita mau kasih lihat gitu ya. Nah, sebelum sampai kita ke situ, coba ada pertanyaan dulu nggak dari kawan-kawan semua gitu ya, mungkin masih ada yang mau dikonfirmasi, masih ada yang mau ditanyakan gitu, atau mau nitip check-in jurnal, boleh juga gitu. Silakan, bisa raise hand, bisa di chat, bisa langsung, itu juga oke. Silakan.
Mungkin lanjut kali ya, Mbak Nana. Ya, lanjut dulu. Oke, Ya. kalau mau lanjut dulu ya. Jadi sekarang kita bicara sudah ketemu jurnalnya, gimana caranya masuk ke jurnal itu, gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke hal yang paling teknis seperti menulisnya, sebetulnya ada beberapa cara yang disarankan untuk sebelum kita masuk ke nulis. Caranya adalah gini, kita download artikel yang paling mirip sama tema kita dari jurnal tersebut. Ya, jadi kita cari di websitenya jurnal tersebut, kita masukin tuh. Kalau kita masukin, jangan kita masukin judul kita, masukin aja variabel kita misalnya. Atau kalau kayak tadi Mas Irfan, masukin aja. Nah, kali ini boleh nih pakai defense gitu. Ya, pertahanan. Itu boleh masukin kalau kali ini ya, karena sudah di ininya kan, sudah di jurnalnya kita. Artinya kita sudah ada di rumah yang kita tuju gitu. Nah, masukin, nanti kalau artikelnya muncul, entah ada 2, entah ada 3, 2 hal yang kawan-kawan perlu lakukan. 1, baca artikelnya. Ketika dibaca, kawan-kawan itu juga mengamati gimana alurnya. Alurnya itu misalnya gini, dia ngomong apa di introduction. Paragraf pertamanya dia apa? Oh, dia ngomongin mengenai kondisi di internasional misalnya. Oh, kalau gitu saya juga mesti ngomongin itu. Mirroring aja, nggak apa-apa. Itu bukan plagiarism ya, itu mirroring. Itu melihat struktur. Paragraf 2 dia, oh dia alurnya begitu ya. Paragraf 3 dia gitu. Oh, oke. Berarti dia mulai nyebutin ahli-ahli di situ ya. Lakukan aja. Kenapa? Karena itu yang udah diterima ya. Artinya kita semua belajar dari artikel yang sudah diterima. Oke, itu satu cara. Cara yang kedua adalah kita merujuk artikel itu. Semua pengelola jurnal akan gembira dan riang hati kalau jurnalnya dirujuk, kawan-kawan nih, bocoran deh. Ya, artinya apa? Chance-nya diterima lebih gede. Jangan diomongin lagi ke yang lain. Nanti ini kalau bocor ke yang lain selesai dah. Semuanya tahu. Ini cuma buat pascanya aja deh. Nih, buat orang dalam kan ini ya. Ini saya kasih tahu. Dengan jujur, semua jurnal. Kenapa semua jurnal suka jurnalnya disitasi? Impact factor tadi. Itu dia. Jadi ini adalah apa ya? Unspoken understanding. Iya. Di antara para pengelola jurnal dan para penulis. Unspoken understanding-nya adalah kalau kita mengincar masuk ke jurnal tertentu, salah satu referensi kita adalah artikel dari jurnal tersebut. Minimum satu. Semakin banyak, semakin baik. Jangan 90% toh, yo. Jangan. Jangan. Kalau begitu nanti ketahuan. Jangan, Bapak Ibu, jangan kawan-kawan. Ya. Tapi, dan kalau bisa juga yang diupayakan adalah yang kita sitasi adalah yang 5 tahun terakhir. Gitu. Karena itu menunjukkan bahwa kita sama currency-nya, currency bukan uang ya, tapi apa itu relevansinya ya. Kekiniannya sama berarti. Kita mengikuti kekinian dari jurnal tersebut. Katakanlah saya misalnya literasi keuangan ya. Saya mau masukin ke satu jurnal, tapi saya lihat literasi keuangan terakhir ditulis kapan tuh? Kalau terakhir ditulisnya 10 tahun yang lalu, saya pindah jurnal. Kasarnya nih. Makanya kalau kita nyari jurnal, jangan satu. Nyari jurnal itu 5, 6, lalu mulailah proses eliminasi tadi menjadi satu gitu. Nah, salah satunya ini. Kalau literasi keuangan baru 2 tahun yang lalu ditulis, atau 3 tahun yang lalu ditulis, cakep tuh. Artinya untuk jurnal itu, literasi keuangan relevan. Kalau saya nulis, chance saya diterima lebih gede secara aims dan scope. Nanti kita lihat bagaimana sih artikel dia yang terakhir itu skopnya apa sih? Oh, skopnya misalnya nih ya, skopnya oh di Amerika, oh mahasiswa umur segini-segini. Terus kita lihat penelitian kita di mana? Millennials ya, Gen Z, millennials. Added value nih pasti, added value kalau kayak begini. Masukin. Dan kita ini kita ikuti alurnya. Kenapa? Apa kepentingannya kita mengikuti alur dia? Supaya reviewer jurnalnya ataupun editor jurnalnya dengan segera mengenali. Rahasia kedua yang kami mau sampaikan adalah selingkuh itu penting kalau untuk jurnal. Kalau dia bisa meminimalisir revisi dari selingkuhnya, itu dia lebih senang. Nah, dengan demikian kita ngikut tadi artikel itu untuk tujuan itu, ya.
Jadi kita mengikuti alur ya, lagi-lagi alur, ini saya khawatir. Bukan ini ya, bukan diterjemahin atau bukan. Tapi alur, kita ikutin alur. Ini nih alur yang sekarang kelihatan dari si Rijal. Ini yang paling umum, paling umum. Di setiap jurnal nanti bisa ada sedikit slightly difference gitu. Misalnya kalau ini kan introduction terus literature review-nya di situ ya. Beberapa jurnal nanti dia punya section literature review tersendiri. Nah, itulah manfaatnya tadi kita mencari tahu apa namanya author guideline itu. Karena kita harus ikut author guideline, nggak bisa enggak. Ya. Nah, itu hal-hal yang harus dilakukan atau katakanlah tips ya, bukan trik kalau ini, karena ini bukan trik lagi, tapi tips untuk meningkatkan potensi, katakanlah begitu ya, meningkatkan potensi untuk bisa masuk ke jurnal tersebut. Oke, coba kembali lagi ke slide yang tadi, Jang. Nah ini ya, nah kemudian perlu ditulis nih sekarang. Nah kalau perlu ditulis, pakemnya gimana sebenarnya? Jadi kalau kita maju slide-nya, Jang. Pakemnya menulis adalah, ini kawan-kawan nanti akan mengalami writer's block. Pakemnya menulis adalah tulis dulu apa yang bisa ditulis. Sebenarnya bagian yang paling mudah ditulis adalah methods. Itu bagian yang paling mudah. Karena cenderung kita udah tahu kan ya. Mau pakai apa? Kuantitatif, kami mau menggunakan survei. Surveinya menggunakan konsep dari mana, disebarinnya kemana, diolahnya dengan apa? Selesai, titik. Itu yang duluan ditulis. Yang paling gampang ditulis, yang paling gampang ditulis itu method sebenarnya. Kalau kualitatif lain cerita. Nah, yang mana yang paling akhir ditulis? Abstrak. Kenapa abstrak paling terakhir ditulis? Karena di abstrak harus mengandung background, lalu konstruknya menggunakan teori yang seperti apa, ini menggunakan pengumpulan datanya bagaimana, berapa banyak yang dikumpulin, datanya berhasil dapat, finding, dan future suggestion. Berarti kan mesti selesai dulu riset, mesti ketahuan dulu semua datanya. Akibatnya dia yang paling akhir ditulis. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk aja langsung ke artikelnya untuk menunjukkan perbedaannya. Ini terima kasih Sylvie, ini sampai jam 11 kan ya, jadi dalam 15 menit mari kita lihat. Nah, ini beberapa aja cara tools untuk membantu penulisan ya. Grammarly rasanya gratis ya Jal ya, kalau emailnya UI. Enggak, Mbak. Enggak ya? Enggak. Enggak jadi deh kalau kita kasih harapan nggak puguh. Tapi murah lah, maksudnya terjangkau. Jadi kalau belinya di Shopee. Enggak. Jadi mungkin bisa dicoba apa namanya ini ya untuk proofreading dan linguistic service ini, jadi coba disisihkan waktunya kalau memang tidak bisa proofreading atau tidak ada, ini kan terbatas dana ya Mbak, karena mahal ya proofreading ya. Mungkin tadi bisa berhemat dengan menggunakan dua tools ini gitu. Grammarly dan Quillbot ini. Jadi Quillbot untuk paraphrasing dan Grammarly untuk ini ya semacam mini proofreading lah, dan saya rasa hasilnya cukup baik ya untuk konteks grammar dan lain-lain, dan sentence dan tenses. Jadi bisa dicoba digunakan. Lalu ini mungkin teman-teman juga bisa ini ya Mbak, dicoba sendiri ya, silakan ya. Artinya dibuka. gini, ya kawan-kawan nanti ada skim reading, ada critical reading. Kalau melakukan literatur review, kuncinya pasti diminta oleh pembimbingnya nanti harus banyak. Sekarang kalau banyak, gimana caranya membaca yang tepat gitu? Skim. Kalau skim berarti datangnya dari abstrak dulu. Jadi baca dari abstrak. Saya tidak menyarankan kawan-kawan langsung baca semua artikel. Itu akan wasting time, terus terang aja nih. Itu akan wasting time. Kalau kawan-kawan sedang menghadapi tema memulai, jangan begitu. Waktunya jangan dialokasikan banyak di depan, di tengah nanti ya. Kalau di depan itu cuma mengidentifikasi artikel itu nanti ada gunanya nggak buat saya. Itu cukup abstrak. Kalau abstrak yang membingungkan, introduction. Kalau introduction kepanjangan, konklusi. Kalau dia nggak berhubungan dengan segera alihkan, cari yang lain.
Itu tahap pertama. Jadi harus berani kawan-kawan. Kadang-kadang kawan-kawan tuh, cocok kali ini, cocok kali ini. Tapi kawan-kawan sebaiknya punya ring 1, ring 2 gitu. Jadi yang paling dekat dengan temanya adalah yang ring 1 itu. Yang berhubungan tapi tidak terlalu dekat itu ring 2. Saya mau kasih contoh kalau yang kuantitatif. Kalau kuantitatif misalnya variabelnya ada 3. Entrepreneurial orientation, contextual support, entrepreneurial innovation, misalnya begitu ya, orientation, innovation, product, contextual support gitu. Yang paling baik adalah artikel yang punya tiga variabel ini. Tapi kalau nanti dia ketemu entrepreneurial orientation, entrepreneurial innovativeness, and business performance, itu diambil juga. Kenapa? Karena itu ring 2. Nanti dia akan berguna untuk ring 2. Gitu. Karena kita bisa bayangkan dalam penulisan introduction kita mesti cover semua variabel itu ya. Itu skim reading. Setelah dikumpulkan semua, kita mulai dengan critical reading. Nah, critical reading di sini saya sih menyarankan kawan-kawan itu memiliki cue card. Jadi setelah baca semuanya, nah disinilah kita membaca semuanya ya. Setelah membaca semuanya, tutup jurnalnya, masuk ke komputer, atau kalau punya cue card ditulis pakai tangan, masuk ke komputer, bikin ringkasan. Jangan terlalu detail, karena kalau detail, jadi jangan kembali lagi ke artikel. Kalau sampai kawan-kawan mesti buka artikel lagi, udah salah aja. Karena ringkasan itu adalah apa yang kawan-kawan tangkap. Ini akan sangat membantu. Kalau kawan-kawan balik ke jurnal, kecenderungannya adalah plagiarism. Karena akan terpengaruh dengan kata di sana gitu ya. Saya saranin jangan. Baca 1 kali, kalau misalnya 1 kali bingung, baca 2 kali, tapi setelah itu tutup, gerak, langsung bergerak. Tulis. Jangan pernah membuat ringkasan itu lebih dari setengah halaman A4. Itu tandanya udah terlalu detik. Nah, itulah literatur review. Berikutnya critical reading. Critical reading adalah yang tadi literatur review itu dibacain semua, dikritik kali ini secara kritis gitu ya. Jadi ini maksudnya. 2 ini adalah alat bantu untuk kawan-kawan untuk melihat atau melakukan hal tersebut. Nah, lanjut. Referensi tadi udah ya, Mendeley. Ya udah, tadi udah. Lanjut. Nah, ini langsung Nah, ini ke paper kita ya. Iya. Kita membawa 3 paper. Original paper, jadi 3 paper, ya paper yang dia submit dan paper yang akhirnya timbul. Kita lakukan persandingan supaya kawan-kawan juga lihat maksudnya ya. Coba ditunjukin abstrak dulu kali ya, yang abstrak dulu. Yang abstrak dulu. Ini berarti dengan konsen atau bukan dengan konsen, justru udah ditutup ya namanya. Sudah. Mudah-mudahan bisa kebaca. Baca, Mbak. Ya. Jadi kalau dilihat baca cepat aja nggak apa-apa. Yang kiri adalah yang original dimasukkan, disubmit. Ini fiskal ya, kawan-kawan fiskal. Ini dari peneliti fiskal. Kira-kira bisa diidentifikasi apa bedanya yang kiri sama yang kanan. Kalau dari jumlah pasti ya beda ya, pasti. Yang satu lebih pendek pasti. Kira-kira apa perbedaannya? Nah, kawan-kawan ada yang Izin Mbak, pakai ya, academic English bukan ya, yang sebelah kanan lebih ke formal English gitu. Ya, betul. Itu juga bisa. Ya. Sudah lewat yang proofreading. Sebelah kanan ya itu formal academic English ya. Kita bisa tahu dari mana kalau yang kanan itu formal academic English. Struktur kalimatnya. Kalau lihat yang kiri ya, tobacco control policy has been adopted worldwide. Titik. Selesai gitu. Sementara kalau kalimat akademik dia minta konteks gitu. Since its introduction in more than 2 decades ago,
itu akan membawa bahwa udah lama loh kasus ini. Jadi dia mau kasih tahu. Jadi yang kanan itu ada informasi tambahan. Kasus ini udah lama. Ada masalah berarti. Tobacco control policy has been adopted, itu udah sama tuh worldwide. Notwithstanding their noble purpose and mission. Jadi satu kalimat itu sudah menunjukkan ada konflik. Nah, itu kalimat akademik. Betul. Yang tadi diidentifikasi oleh Mbak Safira. Jadi kalimat pertamanya itu sudah menunjukkan konteks, sudah menunjukkan ini temanya mau kemana, dan sudah menunjukkan bahwa ada konflik. Nah, itu kalimat pertama. Sementara kalau di yang kiri, kita ketemu konflik itu di mungkin kalimat however, dia udah mau coba ya. However itu dia mau coba, tapi belum clear di situ. Tahu-tahu masuk ke Indonesia gitu. Ya, kenapa ini dibawa dulu ke konteks yang lebih general? Karena setiap pengelola jurnal tadi, kita kembali lagi ya, setiap pengelola jurnal ingin jurnalnya berkontribusi, jadi ingin disitasi. Ini yang disebut dengan generalability dan scalability. Kalau kita langsung bilang Indonesia, ini mengenai Indonesia dan hanya Indonesia, orang nggak bisa lihat gunanya buat saya. Tapi kalau kita lihat kalimat ketiga ini kanan, using Indonesia and Thailand as cases in point. Itu kan artinya saya pakai Indonesia dan Thailand hanya sebagai kasus ya. Dengan kata lain dia mau bilang bahwa kalau konteksnya sama ini bisa dipakai loh di mana-mana. Nah, nanti Mas Irfan harus bisa begitu juga dalam menulisnya. Gitu. Yang apa-apa dia Indonesia. Tapi dia harus dibawa ke konteks yang lebih luas sehingga orang bisa akan membaca gitu dan akan mensitasi nanti. Oke, ini abstrak ya. Terus coba satu lagi introduction rasanya ya. Nah, ini juga introduction. Bisa dikenali. Ya, ini kasusnya lain lagi. Kalau ini bukan research paper ya, ini review paper. Jadi dia menggunakan SLS, Systematic Literature Study. Yang kiri dengan yang kanan, perbedaannya apa kira-kira? Kawan-kawan, kalau ada yang bisa bantu. Ini sudah masuk ke dalam introduction. Introduction itu adalah section yang paling penting. Jadi kalau kita mau bikin jurnal itu menerima tulisan kita, introduction harus kuat. Karena di introduction ini harus kelihatan problematikanya harus kelihatan dan harus kelihatan kontribusinya nanti. Ada beberapa jurnal itu yang meminta kontribusi aims itu ada di paragraf 1. Wah, itu udah susah banget tulisnya itu. Kalau yang itu ya. Tapi ada loh yang minta begitu. Jadi paragraf pertama itu langsung menohok, langsung tahu kita semua. Apa sih signifikansinya? Gitu. Apa kira-kira? Kalau saya diminta itu, saya akan bilang cohesiveness. Ya, jadi cohesiveness itu yang kanan lebih kohesif daripada yang kiri. Dia lebih apa bilangnya? Padat gitu. Ya, lebih padat kaitannya lebih kelihatan. Ya, daripada yang kiri kita bisa kehilangan temanya ketika itu dituliskan. Nah, di sini saya akan sampaikan kepada kawan-kawan, mohon sekali. Kalau bisa, menulislah dalam struktur bahasa Inggris. Saya bukan bilang menulis dalam bahasa Inggris. Saya bilang menulislah dalam struktur bahasa Inggris. Supaya ketika diterjemahkan, dia menjadi tulisan dalam struktur bahasa Inggris. Kelemahan yang di kiri tadi, ini, dua-duanya yang di kiri ya, dua penulis yang berbeda. Itu menulis dalam bahasa Indonesia. Setelah itu, dia minta translate. Jadilah begini. Saya bukan menyalahkan translatornya, tapi saya minta waktu ditulis sudah seperti yang sebelah kanan. Sehingga kalau ditranslate dia menjadi sebelah kanan. Apa bedanya penulis Indonesia dengan penulis asing? Penulis Indonesia itu senang berputar-putar. Itu senang. Kalau penulis asing, kalimat pertamanya adalah main idea, nanti dia terangin main idea itu. Kalau penulis Indonesia, main idea-nya bisa banyak di dalam satu paragraf. Lalu dia muter di situ, muter aja, gitu ya. Nah, ini sesuatu yang kiranya bisa dilatih juga. Gitu. Lalu yang terakhir, Jal? Terakhir.
Yang terakhir kalau nggak salah introduction tapi paragraf terakhir gitu ya, Jan? Yang saya tuh ini Mbak, yang artikel rejection. Oh, yang di reject, iya. Ini cuma contoh aja ya. Ini kita terpaksa reject. Coba deh kawan-kawan, tega banget nggak? Ini judulnya begini kawan-kawan. Coba, Supervision for the Improvement of Teachers Professionalism in SMK N1 Kota Sukabumi. 1, terlalu lokal. Yang kedua, ya supervisi, apa yang mau diangkat dengan supervisi gitu. Terlalu kecil, ya. Yang ketiga, kita belum bisa lihat ada dilema apa di judul gitu. Dari judulnya udah mau ditolak gitu. Tapi ya karena kita kan juga mendukung penulis-penulis Indonesia ya. Mulailah kita lihat nih sekarang. Abstraknya. Ini abstrak masih. Coba ke bawah lagi, Jal. Tuh, abstrak panjang sekali. Jadi sudah kelihatan bahwa abstrak itu terlalu detail. Abstrak nggak bisa terlalu detail, kawan-kawan sekalian. Ya, jadi ini udah kelihatan nih. Kalau ini, memang kami mengambil contoh yang ekstrim untuk reject gitu. Oke, saya berhenti di sini kali ini. Udah tinggal 2 menit lagi soalnya. Ya, kecuali kalau ada pertanyaan gitu. Ya, saya serahkan kembali nih ke HM. Mudah-mudahan bermanfaat kawan-kawan. Mudah-mudahan nih, kami sangat berharap. Ya, silakan. Baik. Bermanfaat. Ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Izin bertanya, Mbak. Silakan, Mbak Safira. Ya, baik, Mbak Nurvita. Tadi kan dijelaskan mengenai perbedaan introduction yang kiri dengan yang kanan. Yang kiri penulis Indonesia lebih berputar-putar, yang kanan lebih menohok. Nah, kalau seandainya kita jurnal, tujuan kita adalah jurnal lokal Indonesia, baiknya kita ambil yang kiri atau yang kanan ya? Mbak Safira, maksud saya begini, itu orang yang sama yang nulis. Jadi tadi itu jurnal yang kiri sama yang kanan itu orang yang sama nulis. Tapi kalau nggak salah dia lewat berapa kali revisi, Jal? 5 ya? 5 kali revisi sampai ke sebelah kanan gitu. Jadi ini daya tahan yang harus dimiliki oleh penulis juga ya. Jadi dia diminta betulin lagi sampai ke kanan. Jadi itu orang yang sama sebetulnya. Cuma yang tadi kami tunjukkan adalah bagaimana perubahan menulis itu dari yang kiri original artikelnya masuk sampai ke yang kanan ketika dia dipublish. Artinya tujuannya kawan-kawan semua adalah yang kanan gitu. Nah, pertanyaan yang bagus tadi, Mbak Safira. Kalau kita mau ke jurnal Indonesia gimana? Seperti saran saya tadi, download artikelnya, Mbak Safira. Pelajari artikel dari jurnal tersebut. Ya. Kalau dia menggunakan Sinta 2 itu ada yang menggunakan bahasa Indonesia, ada yang menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi bisa dipilih. Kalau dia menggunakan bahasa Indonesia, perhatikan bagaimana alurnya dia menulis bahasa Indonesia. Mbak Safira ikut aja, gitu. Silakan ngikutin. Itu adalah cara yang sah gitu ya, gitu. Tapi kalau mau ke jurnal yang berbahasa asing, normally yang tadi terjadi. Nah, gitu ya. Jadi saran saya dirujuk kembali, lihat kembali dokumennya yang dari jurnal berbahasa Inggris. Oke, baik Mbak Mas, terima kasih. Sama. Izin Mbak Novita nih, ada pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat dari Mary TP Hutagalung. Izin, apakah bisa berkonsultasi langsung apabila sudah mulai menulis dan kemana untuk berkonsultasi? Mungkin bisa dijawab Mbak Novita. Ini maksudnya kalau mahasiswa pasca ya, kemana ya? Biasanya konsultasinya ke pembimbingnya. Gitu. Jadi tebakan saya itu pertanyaan kalau udah submit atau mau submit, sebelumnya mau submit dulu itu pasti dengan pembimbing. Tapi kalau udah submit pasti nggak bisa konsultasi karena kalau udah submit sudah di tangan reviewer, udah nggak bisa konsultasi lagi pasti. Nah sebelum disubmit itu kemana konsultasinya? Pembimbing pasti. Kawan-kawan jangan sama orang lain ya, tadi diomelin lagi. Gak enak sama pembimbingnya juga. Jadi iya, gak enak sama pembimbingnya. Baik-baik sama pembimbing makanya ya. Gitu. Hati-hati juga. Ya, gitu Mbak Mary ya. Takutnya ada pembimbing bayangan gimana, bahaya juga ya. Iya, jangan membahayakan diri sendiri, itu loh poin saya sebetulnya. Gitu. Ya, makasih Mbak Mary, Mas Silvi, silakan. Baik, kayaknya udah tidak ada pertanyaan yang masuk lagi di kolom chat. Kita sudahi saja ya Bu ya. Terima kasih.
Semoga teman-teman sekalian tercerahkan. Tadi kita telah mendapatkan banyak informasi dan wawasan baru terkait publikasi jurnal, dimulai dengan step-step yang tadi sudah dijelaskan dari mau publis di mana gitu. Itu juga tadi terkait dengan pertanyaan dari Mas Irfan tadi. Bagaimana sih mencari jurnal ilmiah yang menaungi tema atau topik tertentu? Kemudian tadi sudah dipraktekkan langsung teknis dan alurnya, mulai dari keyword yang skopnya mungkin bisa lebih diperlebar ya, lebih umum gitu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaan pada sharing session ini. Satu hal lagi yang perlu menjadi perhatian, seperti yang tadi telah disampaikan Mbak Novita, dan saya juga memang berkali-kali mendengar wejangan ini dari para dosen, yaitu hati-hati dengan jurnal predator. Karena memang dampaknya untuk mahasiswa, terutama dosen, sangat merugikan. Mas Rijal juga tadi sudah coba praktekkan gimana sih caranya menghindari jurnal predator ini. Semoga ini bisa menjadi perhatian kita bersama. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada kedua pemateri kita hari ini, Mbak Novita dan Mas Rijal, atas materi dan sharing session-nya yang sangat menarik karena banyak praktek langsung. Saya juga ucapkan terima kasih kepada para hadirin atas kehadirannya dalam acara webinar pagi ini. Semoga hasil dari sharing session pagi ini menjadi informasi yang bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Sebelum undur diri, saya selaku moderator menyampaikan mohon maaf atas kekurangannya, terlebih jika dalam tutur kata dan sikap ada yang kurang berkenan bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman. Untuk acara selanjutnya, saya akan kembalikan kepada host kita, Asputia Damayanti. Terima kasih. Baik, Mbak Sylvia Febrina, terima kasih atas bantuannya dalam sebagai moderator sesi kali ini. Baik, dengan selesai pemaparan materi, saya ucapkan terima kasih kepada para audiens atas partisipasinya dalam acara webinar pagi ini. Semoga hasil dari diskusi pagi ini dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Terima kasih kembali juga saya ucapkan kepada Ibu Novita Ikasari dan Bapak Rijal Ramdhani yang telah bersedia menjadi pembicara untuk sesi webinar pagi hari ini. Kemudian selanjutnya akan ada sedikit kata penutup dari Ibu Galuh selaku wakil dari Ketua HMP FIAUI pagi ini. Silakan Ibu Galuh. Ya, baik, terima kasih Mbak Asputia. Apakah suara saya terdengar? Soalnya saya agak nge-freeze nih. Terdengar. Iya, terdengar. Tapi gambarnya nge-freeze nggak? Iya, nge-freeze nih. Oke. Iya. Saya off-cam dulu ya sebentar. Baik, terima kasih Mbak Nonov dan Mas Rijal. Kalau saya pribadi mengenal Mbak Nonov tuh dari teman saya, Mbak Sri Wahyuni, mahasiswa bimbingan Mbak Nonov. Kami sama-sama mahasiswa LPDP Mbak Nonov, jadi sering sharing kayak gitu. Nah, terima kasih Mbak Nonov, saya mewakili HMP dan Mas Rijal atas sharingnya. Teman-teman silahkan mengisi absen. Nah, di kolom absen itu ada kolom di mana teman-teman bisa request gitu. Apakah nih sharing sama Mbak Nonov perlu dijadikan sesi 2-nya seperti itu. Untuk lebih dalam, lebih seperti apa lagi, nanti kita berusaha fasilitasi selama masa kepengurusan Pak Darmawan ini masih berlangsung gitu, Mbak Nonov. Nanti Pak Darmawan kalau memang masih Pak Darmawan menjadi ketua HMP, butuh apa? Ayo ngomong gitu. Berusaha difasilitasi seperti itu. Karena kita benar-benar pengen membantu program Pasca juga supaya cuci gudangnya cepat beres nih Mbak Nonov. Jangan gitu dong. Bukan cuci gudang dong, kasihan. Mahasiswa cuci gudang ya. Jangan sampai jadi ini PhD pernah hampir DO seperti itu. Kasihan banget. Mas Dodo. Mas Dodo emang ya Mas Dodo. Jadi kita benar-benar pengen support program Pasca juga melalui kegiatan-kegiatan HMP. Kebutuhan apa yang dibutuhkan mahasiswa yang kiranya bisa difasilitasi sama HMP kayak gitu, karena beberapa dosen sekarang untuk lulus kayak mereka beberapa udah punya metode baru gitu Mbak Nonov, ada yang minta rujukannya pakai SLR, pakai apa segala macam, silahkan gitu, kalau memang dibutuhkan kami akan siap memfasilitasi gitu, seperti itu Mbak Nonov. Jadi mungkin nih hari ini mungkin keterbatasan waktu, sharing sama Mbak Nonov kurang, Mbak Galuh apa sih Mbak Sylvia boleh ditambah lagi, boleh, nanti kita coba range waktunya seperti itu ya Mbak Nonov. Mungkin kalau besok-besok kami undang lagi berkenan ya Mbak Nonov. Kalau waktunya cocok mah mantap, hajar aja gitu. Jurnalnya jurnal via ya kita bantu pasti all out. Oke, baik.
Mungkin sedemikian saja penutup dari kami, perwakilan HMP. Kami sangat berterima kasih Mbak Nonof, Mas Rizal, dan teman-teman semua sudah meluangkan waktu di akhir pekan ini. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Mbak MC yang cantik, Mbak Seperti dan Mbak Yanti. Silakan Mbak. Baik, acara selanjutnya penyerahan sertifikat kepada para bicara. Tadi kepada Mbak Galuh, mewakili Ketua HMP kita. Silakan Mbak untuk bersiap memberikan sertifikatnya, Mbak. Baik, apa sudah terlihat? Ini untuk Mbak Nono. Nanti kami serahkan soft file-nya Mbak Nono. Terima kasih banyak semua. Sama-sama Mbak Nono. Ini untuk Mas Rizal Ramdhani. Terima kasih banyak ya teman-teman. Kemarin juga ini ya, beberapa teman-teman Pasca juga ada yang nanya personal kayak ngecekin minta list jurnal predator atau enggak ya. Kalau misalnya memang hal-hal yang teknis gitu bisa langsung WhatsApp saya juga nggak apa-apa kok. Gitu nggak harus nunggu banyak. Kalau misalnya saya ada kelenggangan waktu jawab pasti saya akan jawab gitu. Oke, baik. Makasih Mas Rizal. Iya. Emang orang-orang VIA nih kekeluargaan sekali Mbak Nono, supportnya untuk mahasiswa lulus. Iya dong, harus dong. Nanti kalau udah jadi alumni kan kita gabung, kita alumni semua. Iya. Iya baik Mbak Nono. Saya izin stop share ya. Iya. Ya, baik, sesi penyerahan sertifikat telah selesai dilaksanakan. Maka selanjutnya akan ada sesi dokumentasi ya, kita waktu bersama. Mungkin bisa dibantu oleh rekan-rekan media dan pada para audiens, mohon dinyalakan videonya untuk sesaat untuk kita berfoto bersama. Oke, sebentar. Saya nggak bisa on cam nih, ternyata trouble kameranya. Oke, ini ada 2 slide. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Nanti materi yang revise-nya aku kirim ke, mungkin sama ada beberapa guideline aku kirim ke Mbak Galuh kali ya, materi tadi gitu ya. Mungkin bisa di-share ke teman-teman juga. Baik, terima kasih Mas Rizal. Demikian saya sampaikan bahwa acara webinar pada pagi hari ini berakhir. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Novita Sari dan Bapak